Salam jumpa saudara-saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang bagaimana berdoa secara Katolik. Jadi Katolik itu punya ciri khas berdoa tersendiri. Maka pada sesi ini saya mau beri perhatian secara khusus kepada bagaimana doa Katolik itu. Saudara-saudari, saya membatasi diri di sini pada doa bersama. Saya tidak menyinggung doa pribadi, karena doa pribadi itu dilakukan secara personal, dan bagaimana cara berdoa secara pribadi, masing-masing pribadi kitalah yang tahu. Seperti apa gaya berdoa kita, dengan durasi waktunya pribadi-pribadi kita lah yang mengetahui itu. Nah, sesi ini saya menyoroti soal doa ketika kita berada di sebuah kelompok doa, di lingkungan ataupun dimanapun kita berada. Dalam konteks ini doa kebersamaan dalam suasana kebersamaan. Saudara-saudari, ketika saya menyampaikan katekese tentang bagaimana berdoa secara Katolik, ada umat yang menyampaikan keberatan. Keberatannya demikian. Pak, bagaimanapun itu doa kita, yang jelas di hadapan Tuhan tidak ada doa yang salah. Saudara-saudari, memang di hadapan Tuhan tidak ada doa yang salah. Betul. Dan saya menjawabnya demikian. Bahwa Pak, memang betul bahwa tidak ada doa yang salah. Di hadapan Tuhan doa kita semua itu benar. Tapi ada aturan yang mengatur. Ini perlu kita garis bawahi saudara-saudari. Ada aturan yang mengatur. Ada aturan mainnya. Dalam kehidupan kita ini saudara-saudari, kalau tidak ada aturan yang mengatur kita, bagaimana mungkin sesuatu bisa berjalan dengan baik? Bahkan di rumah tangga kita masing-masing pun ada aturan yang mengatur. Jadi aturan itu ada supaya segala sesuatu berjalan dengan baik dan teratur tentunya. Baik saudara-saudari, doa terlalu panjang pasti mengganggu orang lain. Doa terlalu panjang, sekali lagi, pasti mengganggu orang lain. Saya ingat pernah kami dalam sebuah kelompok doa, ada seorang ibu membawakan doa begitu panjang. Kalau tidak salah, satu doa itu memakan waktu di atas 10 menit. Dan orang-orang yang ada di kumpulan doa itu sudah mulai resah. Inilah karena doa terlalu panjang. Saya membayangkan kita semua itu seperti, atau ketika kita menyampaikan doa-doa kita itu ibaratnya seperti orang yang sedang antri di rumah sakit, yang sedang periksa kesehatan di sana. Bayangkan saudara-saudari, kalau kita antri ke rumah sakit, periksa kesehatan, maka begitu banyak orang yang menunggu di sana. Nah, seandainya seorang pasien ketika datang kepada tenaga medis, begitu banyak hal dibicarakan di sana. Sampai tim medis itu pun pening mau jawab apa lagi. Maka terakhir tim medis akan mengatakan, Bapak atau Ibu silakan dulu ambil tempat di belakang sana, siapkan dulu dirinya, apa yang mau dikatakan, keluhan apa yang mau disampaikan kepada kami. Nanti datang lagi, karena antrian di belakang Bapak atau Ibu masih banyak. Saya yakin pasti akan terjadi demikian. Seperti itulah kira-kira model doa kita saudara-saudari. Setiap saat, setiap waktu, begitu banyak orang di seluruh dunia ini menyampaikan doanya kepada Tuhan. Lalu doa kita berbelit-belit. Maka Tuhan pun bingung dengan doa yang kita sampaikan. Saudara-saudari, inilah hantaran untuk memasuki poin penting yang mau kami katakan tentang bagaimana berdoa secara Katolik. Poin pertama, berdoa dengan tekun. Saudara-saudari, poin-poin penting ini diangkat dari doa Bapa kami. Jadi doa Bapa kami itulah menjadi rujukan bagi umat Katolik dalam berdoa. Jadi poin pertama, berdoa dengan tekun. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius bab 7 ayat 7.
Saudara-saudari, berdoa dengan tekun berarti berdoa dengan kesungguhan hati, dengan keseriusan kita. Itulah ciri doa Katolik yang pertama. Ciri doa Katolik yang kedua, berdoalah secara tersembunyi dan dengan rendah hati. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Matius bab 6 ayat 6. Tempat tersembunyi yang dimaksudkan dalam sabda Tuhan ini adalah di dalam hati kita. Saudara-saudari, berdoa secara tersembunyi dan dengan rendah hati. Jadi kita tidak pernah diharapkan memamerkan doa-doa kita. Orang Katolik tidak pernah diharapkan demikian. Menyampaikan doa dengan gaya berdoa yang luar biasa. Orang Katolik tidak pernah diminta demikian. Kemudian, ciri doa Katolik yang berikut. Berdoalah dengan tidak bertele-tele. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Matius bab 6 ayat 7. Poin ini sangat penting dan perlu digarisbawahi oleh umat beriman Katolik. Saya perhatikan atau kita semua perhatikan yang terjadi adalah umat Katolik terkontaminasi dengan gaya berdoa dari tempat lain. Ketika umat Katolik menghadiri atau mengikuti doa-doa kumpulan yang ada di lingkungan masyarakat, lalu dia melihat orang lain berdoa di sana, kemudian gaya itu dirasa sangat luar biasa dan dibawa itu masuk ke dalam gereja Katolik. Saudara-saudari, perlu kami katakan, bagi umat Katolik yang punya kecenderungan seperti itu, tinggalkanlah itu. Doa Katolik itu sudah punya aturan. Doa Katolik tidak asal-asalan. Doa Katolik tidak bertele-tele, saudara-saudari. Prinsip doa Katolik adalah singkat, padat, dan jelas. Itulah ciri khas doa Katolik. Bukan dengan rangkaian kata-kata yang luar biasa. Mengukir kata-kata itu begitu indah supaya kedengaran menarik. Untuk apa menarik untuk sesama yang ada di sekitar kita, tapi tidak menarik bagi Tuhan? Maka gereja Katolik sungguh luar biasa. Doa Katolik itu singkat, padat, dan jelas. Ini saudara-saudari. Saya membuat sebuah contoh doa. Mari kita perhatikan bersama. Supaya tahu kita bedakan, oh ini doa Katolik, oh ini bukan doa Katolik. Saya buat sebuah contoh doa ketika kita sedang berada di sebuah rumah ketika kita melaksanakan doa lingkungan. Dan kebetulan tuan rumah itu menyediakan konsumsi untuk kita makan. Maka ketika saya diminta untuk membawakan doa, saya akan membawakannya demikian. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena melalui keluarga ini Engkau memberikan rejeki bagi kami untuk boleh kami nikmati sebentar lagi. Berkatilah keluarga ini, berikanlah mereka rejeki supaya mereka selalu merasakan sukacita dalam hidup mereka. Dan semoga berkat-Mu juga turun atas makanan dan minuman ini agar berguna bagi jiwa dan raga kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Indah saudara-saudari. Saya yakin Bapak Ibu Saudara-saudari yang saat ini mendengarkan katekese ini dan doa yang saya bawakan ini pasti akan merasakan bahwa inilah doa Katolik yang sesungguhnya. Dan memang inilah gaya doa Katolik saudara-saudari. Doa Katolik tidak sekali lagi, tidak mengukir dengan kata-kata yang luar biasa. Kalimat yang panjang-panjang bertele-tele. Sampai orang bosan mendengarkan doa itu. Saudara-saudari ingat, ketika doa itu terlalu panjang bertele-tele, orang sampai bosan di dalam doa itu berarti kita membawa orang untuk berdosa. Maka dosa kita lah yang paling besar. Karena kita membuat orang berdosa di dalam ibadat. Ini tolong kita perhatikan bersama-sama sebuah katekese yang sangat penting bagi kita supaya
kita bisa mempraktekkan ini dalam kehidupan kekatolikan kita sebagai seorang beriman Katolik. Oke, saudara-saudari. Baik, kemudian hal yang berikut yang perlu saya katakan di sini adalah contoh doa. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari itu kan ada rumusan doa. Kalau doa kepada Allah Bapa itu rumusannya seperti apa? Kalau doa kepada Yesus itu rumusannya seperti apa? Maka mari kita ikuti bagian yang kedua ini tentang rumusan doa yang dipakai oleh gereja Katolik. Saudara-saudari, mari kita lihat contoh doa bagaimana kalau arahnya itu ditujukan kepada Bapa, bagaimana rumusan penutupnya. Lalu doa itu ditujukan kepada Yesus Kristus, bagaimana rumusan penutupnya. Oke, kalau ditujukan kepada Allah Bapa kurang lebih seperti ini rumusannya saudara-saudari. Saya buat contoh, kita mau mengadakan sebuah perjalanan. Maka doanya kurang lebih demikian. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau masih memberikan kami kesempatan sehingga sampai saat ini kami berada dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini kami hendak mengadakan perjalanan menuju ke tempat ini. Kami mohon berkati dan lindungilah perjalanan kami. Semoga kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan baik dan selamat. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ini kalau doa itu ditujukan kepada Bapa, maka rumusan penutupnya kita menggunakan Yesus sebagai perantara kita. Nah, yang kedua, kalau doa itu disampaikan langsung kepada Yesus, seperti apa kira-kira rumusan penutupnya? Saya gunakan doa yang sama seperti tadi, kita mau mengadakan perjalanan. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena hingga saat ini kami berada dalam keadaan baik dan sehat. Saat ini kami hendak mengadakan perjalanan menuju ke tempat itu atau tempat yang kita tujukan itu. Maka kami mohon kepadamu, berkati dan lindungilah kami dalam perjalanan. Semoga kami boleh tiba di tempat tujuan dalam keadaan baik dan selamat. Doa ini kami sampaikan kepadamu sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Jadi doa yang ditujukan kepada Yesus, maka rumusan penutupnya adalah doa ini kami sampaikan kepadamu sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, yang sering terjadi, umat sering melakukan begini. Doa sudah ditujukan kepada Yesus, tetapi rumusan penutupnya, doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ini kekacauan saudara-saudari. Maka doa Katolik seperti kami katakan di hantaran tadi, doa Katolik itu begitu indah dan menarik. Doa Katolik tidak asal-asalan saudara-saudari. Nah, kemudian ada umat juga bertanya, bahwa di dalam doa kita ada juga kita menggunakan rumusan penutupnya itu dengan menggunakan rumusan Trinitas atau Allah Tritunggal. Maka kalau kita menggunakan rumusan Allah Tritunggal, doanya kurang lebih demikian. Kita mau mengadakan perjalanan, ya doa yang sama kita pakai. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu karena engkau masih menyertai kami hingga pada saat ini. Pada saat ini kami hendak mengadakan perjalanan menuju ke tempat ini atau tempat itu sesuai dengan tujuan kita. Maka kami mohon kepadamu, berkatilah dan lindungilah kami dalam perjalanan. Semoga kami boleh tiba di tempat tujuan itu dalam keadaan baik dan selamat. Doa ini kami sampaikan kepadamu sebab engkaulah Allah kami yang hidup dan meraja bersama dengan Putra dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Nah, itu kira-kira rumusan penutup kalau kita menggunakan rumusan Trinitas. Jadi kita menyebut Allah Tritunggal di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Baik saudara-saudariku terkasih, inilah katekese tentang bagaimana berdoa secara Katolik. Supaya umat Katolik tidak membawa doa dari tempat yang lain lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.